Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Tarakan Vision FX. Jadi di sini kita akan membahas serba-serbi dan sharing ilmu pengetahuan tentang dunia cryptocurrency. Terutama kita akan update info-info terbaru tentang dunia kripto dari berbagai jenis koin yang ada di market kripto. Jadi bagi teman-teman yang baik trader maupun investor yang bermain di dunia cryptocurrency dan ingin mendapatkan update info-info terbaru tentang dunia kripto, monggo silakan mampir di warung kopi saya yaitu di Tarakan Vision FX. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai update informasi tentang sebuah koin, kita melihat dulu kondisi market secara umum di pasar kripto. Kita akan lihat di coin market cap. Kalau kita lihat di sini kondisi market secara umum sedang mulai menghijau, terutama koin-koin utama yang ada di 10 besar. Kita lihat Solana dalam 24 jam ini hampir semua 10 besar koin, Solana, Polygon, kemudian Dogecoin, Cardano, XRP, ini semua sedang tren positif. Kita tahu bahwa semua dipicu sedikit banyaknya oleh pergerakan yang terjadi pada Bitcoin. Untuk Bitcoin hari ini teman-teman, ini untuk dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan sebesar 3% dalam 24 jam. Kemudian untuk akumulasi dalam 7 hari terakhir telah mengalami lonjakan sebesar 11,91%, sehingga harga Bitcoin hari ini berada di angka 428.600.000 rupiah. Kemudian juga kalau kita lihat Ethereum juga mengalami lonjakan yang lumayan dalam 24 jam terakhir ini, mengalami lonjakan sekitar 4%. Jadi harga Ethereum sekarang ada di angka 27 juta. Kemudian juga kita lihat XRP mengalami lonjakan yang cukup signifikan dalam 24 jam terakhir, mengalami lonjakan sebesar 4,72%, dan kita lihat di sini harga XRP ini sekarang ada di kisaran 6.700. Oke teman-teman, ini gambaran secara umum bahwa market sedang mengalami tren positif di tengah kuatnya tekanan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika untuk menghajar dunia kripto, tetapi ternyata malah berbalik kembali kepada diri mereka. Yang terjadi adalah malah kemudian bank-bank besar di Amerika malah mengalami kolaps kalau kita lihat teman-teman. Oke, sebelumnya kita akan update informasi tentang Pi Network. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu tentang Pi Network ini adalah sebuah platform pengembang dan cryptocurrency baru yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang koin Pi tanpa menguras daya baterai. Kemudian blockchain Pi ini mengamankan transaksi ekonomi melalui sistem meritokrasi seluler dan pengalaman Web3 lengkap, di mana pengembang dari komunitas dapat membangun aplikasi terdesentralisasi untuk jutaan pengguna. Kemudian juga kita akan update informasi teman-teman. Di sini ada berita dari Hokai News. Di sini kalau kita lihat bahwa ada seorang pionir yang melakukan transaksi di Amazon menggunakan Picoin. Ini kalau kita lihat Amazon sampai hari ini sebenarnya tidak menerima Picoin, tetapi bisa jadi dia perjanjian dengan pionir lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan koin Pi di antara mereka peer to peer. Kemudian yang pionir lain yang membelikan barang di Amazon lalu dikirimkan ke dia. Itu yang saya analisa seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu Amazon, jadi Amazon ini adalah perusahaan e-commerce yang didirikan pada tahun 1994 oleh Jeff Bezos.
Jadi perusahaan ini awalnya hanya menjual buku secara online, tapi kemudian berkembang menjadi toko online terbesar di dunia yang menjual berbagai produk seperti elektronik, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Jadi Amazon juga menyediakan layanan streaming video, musik, dan buku digital melalui layanan mereka yang disebut Amazon Prime. Kemudian juga singkatnya, Amazon sekarang ini adalah toko online besar yang menawarkan berbagai produk dan layanan digital kepada pelanggannya di seluruh dunia. Oke teman-teman, kita akan lihat beritanya di sini tentang transaksi di Amazon ini oleh seorang pionir. Jadi kalau kita lihat di sini, seorang pionir telah menerima barang dari Amazon yang dibeli menggunakan Bitcoin. Jadi seperti saya katakan tadi, mungkin ada seorang pionir ingin membeli barang, kemudian dia berhubungan dengan pionir lain. Nah, pionir lain itu membeli barang dari Amazon, kemudian dikirim ke dia. Setelah itu, di antara mereka berdua peer to peer terjadi transaksi menggunakan Bitcoin. Karena kalau menggunakan di Amazonnya sendiri, nah, kita tahu bahwa Pi Network sedang close mainnet, artinya tidak mungkin terjadi transaksi menggunakan Bitcoin, kecuali terjadi transaksi antara dua orang pionir peer to peer, tetapi salah satu pihak membeli barang di Amazon otomatis menggunakan dolar. Itu bisa terjadi seperti kasus yang terjadi pada kasus Bitcoin di awal-awal transaksi peer to peer di antara dua orang penikmat Bitcoin atau penggemar Bitcoin yang terjadi pembelian dua potong pizza di masa lalu seharga 10.000 Bitcoin. Jadi kita lanjut untuk beritanya. Jadi seorang pionir telah menerima barang dari Amazon yang dibeli menggunakan Bitcoin. Jadi Pi Network yang dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis ini telah memasuki era baru sejak 14 Maret 2023 kemarin, di mana jaringan Pi yang didirikan oleh Dr. Nicholas Kokalis telah memasuki usia 4 tahun, tepatnya pada 24 Maret atau yang biasa disebut sebagai Hari Pi atau Pi Day. Jadi harapan semua pionir pada hari-hari Pi yang telah berlalu, mainnet terbuka dari Bitcoin itu sendiri belum terlihat. Namun pengembangan CoinPi terus berlanjut. Bahkan sekarang bagi para pionir yang belum mendapatkan slot KYC di Pi Network, ada kesempatan besar bagi para pionir untuk mendaftar KYC Pi Network sebelum diumumkan oleh Dr. Nicholas Kokalis sendiri melalui salah satu video yang dibagikan melalui aplikasi Pi Network. Jadi saat ini teman-teman, untuk core team ini masih fokus pada KYC dan ekosistem di mainnet tertutup saat ini. Saat ini memang Pi Network masih berada dalam tahap mainnet tertutup. Jadi pada tahap awal ini para pionir hanya menggunakan Bitcoin sebagai sarana barter atau penukaran Bitcoin dengan layanan. Jadi kita lihat teman-teman, seperti yang baru-baru ini ramai dibicarakan bahwa ini diungkapkan melalui postingan yang dibagikan di Twitter, pionir juga telah menerima produk yang dia beli, yaitu produk ke-12 dari Amazon yang dia bayar menggunakan Bitcoin. Jadi ada seorang pionir yang membeli barang, tapi dia melakukan transaksi menggunakan Bitcoin. Kemudian hal ini terlihat jelas dalam 3 gambar yang dibagikan dalam postingan. Dalam gambar tersebut teman-teman bisa melihat transaksi Bitcoin. Kemudian dalam salah satu gambar lainnya Anda bisa melihat Amazon juga muncul di sana. Dapat dilihat dari salah satu gambar barang yang dibeli mirip dengan charger untuk smartphone iPhone. Jadi demikian untuk update informasi ini teman-teman. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita. Semoga ke depan Amazon betul-betul menerima Pi sebagai alat pembayaran. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.